Halo friend, how are you today? Welcome back with me again, Chanku yang akan menemani Lazy Day Today and Everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Film hari ini akan kita rangkum yaitu film yang berjudul 171 Into the Fire tahun 2010. Film ini bertemakan tentang perang Korea Utara dengan Korea Selatan, yang mana film ini disutradarai oleh John He-lee. Kemudian film ini dibintangi oleh Choi Sen-hyun. Choi Sen-hyun sendiri berhasil mendapatkan nominasi pemeran terbaik dan terpopuler di tahun 2010 dan 2011. Dan film ini bercerita tentang 71 tentara pelajar yang belum pernah mendapatkan didikan menggunakan senjata, tapi mereka berhasil mengalahkan ribuan musuh Korea Selatan serta dengan tank-tanknya dalam waktu 2 jam. So, sebelum masuk ke rangkumannya, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Well, gak usah banyak bacot, silakan matikan lampu, pasang headset kalian bagi yang punya headset, naikkan volume HP kalian, and go to the list guys. Film ini dibuka dengan dokumentasi portofolio peperangan dan narasi yang mengatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea bagian selatan dibebaskan dari pengaruh Amerika Serikat dan di bagian utara dibebaskan dari pengaruh Uni Soviet. Dan pada tanggal 12 Juni 1950, tentara Korea Utara melakukan serangan dadakan di Korea Selatan dan menduduki kota Seoul selama 3 hari dan berlangsung 40 hari, kecuali wilayah selatan Sungai Nakdong. Karena kalah jumlah, tentara Korea Selatan sebagian tentara relawan dari masyarakat yang turut ikut membantu para militer untuk mempertahankan area mereka. (8 Agustus 1950) terjadi peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Perkenalkan, ini adalah Oh Jang-beom. Setelah selesai membantu rekannya yang terluka, Beom disuruh oleh Kapten Kang Seok-dae, yang mana Kapten menyuruh Beom untuk membawa amunisi ke Platon 3 yang berada di atap gedung. Dalam perjalanan membawa amunisi, Beom dimandiin hujan mortir yang membuat telinganya berdarah. Untung di sini gak mati tuh bocah. Di sisi lain, pemimpin pusat militer Korea Selatan menyuruh kapten serta anak buahnya untuk mundur. Tapi dengan yakinnya, kapten mengatakan kalau mereka bisa mengalahkan dan mengatasi Korea Utara. Shot pun berpindah di Korea Utara, yang mana mereka mendapatkan bantuan pasukan serta tank yang sangat banyak. Kembali ke kapten. Di sini, kapten memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Kim Jong-soep untuk memimpin pasukan agar bertahan. Kemudian, Beom yang telah sampai di tujuan dengan membawa amunisi, ia pun memberikan amunisi itu kepada para tentara. Lalu, ia pergi dari gedung tersebut. Setelah Beom sampai di luar, atap gedung itu diserang dengan basoka milik Korea Utara. Dan Beom menyaksikan sendiri para tentara yang jatuh dari atap gedung tepat di depan matanya. Lalu saat Beom berlari, Beom bertemu dengan Kim Jong-soep, yang mana Kim menyuruh Beom untuk mengikutinya. Suara tembakan dari kedua kubu membuat Beom menjadi takut. Bahkan saat Kim ditembak dan ditusuk oleh musuh, Beom hanya bisa melihat dan sangat panik, sampai ia tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, pasukan Korea Utara dipukul mundur oleh Korea Selatan dengan menggunakan tank serta ribuan tentara, yang mana mereka diserang habis-habisan oleh Korea Utara. Setelah selesai sikat habis hingga mundur para tentara Korea Selatan, Komandan Korea Selatan berencana untuk pergi ke Busan
lalu mengambil wilayah di sana sebelum tanggal 15 Agustus. 경의하는 최고 사령관 동지께서는 8월 15일 전까지 반드시 부산을 점령하라고 내게 직접. Singkat cerita, Korea Selatan sampai di markas mereka. Semua tentara yang terluka mereka bawa ke ruang medis. Dan di sana Beom terus menjaga Kim yang telah sekarat dan tak lama kemudian Kim meninggal akibat kehabisan darah. Beom pun menangis sambil memegang peluru, yang mana peluru tersebut merupakan peluru yang saat Kim ditusuk, Beom tidak bisa menembak musuh disebabkan Beom panik saat itu. Di sisi lain, terlihat banyak mayat Korea Selatan yang akan dikuburkan, dan terlihat juga semua tentara yang sedang kesakitan akibat terluka. Setelah itu, salah satu medis menghampiri Beom yang sedang bersedih. Kemudian, medis itu melihat Beom yang sedang kesakitan di telinganya yang mengeluarkan darah, dan tangan Beom yang berlumuran darah. Setelah melihat hal tersebut, medis mengobati luka yang dialami oleh Beom. Lalu ia mengatakan kepada Beom kalau Beom genang telinganya telah pecah. 안 들리나? 고막이 나갔는갑다. Di sisi lain, kapten mendatangi komandan mereka yang berada di ruangannya. Di sana terjadi bentrok adu mulut yang mana kapten marah kepada komandan karena komandan telah menarik mundur semua pasukan saat peperangan sedang berlangsung. Lalu komandan menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengirim pasukan lagi dikarenakan semua pasukan sedang bertempur di tempat lain dan mereka kekurangan pasukan. Lalu komandan bilang kalau mereka semua harus pergi ke Sungai Nakdong untuk membantu para militer yang sedang bertempur. Mendengar hal tersebut, kapten menjadi risau dan bertanya, kalau mereka pergi, siapa yang akan menjaga markas mereka yang berada di Pohang? 그러면 여기 포항은 어느 부대가 지킵니까? Setelah selesai bertemu dengan komandan, kapten keluar untuk bertemu dengan para tentara pelajar yang baru tiba di markas. Lalu kapten bertemu dengan Beom dan kapten pun bertanya, saat Kim meninggal, Beom sedang bersama dengan Kim. 네가 옆에 있었나? Kemudian kapten menanyakan nama Beom. 너 이름이 뭐야? 오장봉입니다. Singkat cerita, setelah semua tentara sudah berkumpul, kapten menyampaikan kepada mereka untuk mengambil senjata dan memberikan sedikit arahan bahwa grup tentara mereka akan dipimpin oleh Beom. 중대장은 이 앞에 있는 오장범이 한다. Saat memilih Beom, terjadi sedikit perselisihan, yang mana para tentara pelajar mau melakukan voting untuk calon pemimpin grup tentara pelajar. 전투 경험이 꼭 있어야 한다. 그냥 오장범을 하겠다. Lalu kapten bilang kalau mereka harus mempertahankan tempat ini dikarenakan semua pasukan akan dikirim ke Sungai Nakdong untuk bertempur. Saat semua pasukan dan kapten mau pergi, Beom mendekati kapten dan mengatakan kalau ia belum siap untuk memimpin grup baru mereka, dikarenakan ia belum pernah membunuh musuh sebelumnya. Tapi kapten memberikan Beom jam dan berhasil meyakinkan Beom. 속으로 나올 때 모두 널 따를 것이다. Di sisi lain, terlihat tentara Korea Utara yang telah sampai di perbatasan. Karena jembatannya telah hancur, kapten dari Korea Utara menyuruh para tentaranya untuk berenang menyeberangi sungai. 강을 건널 그 무슨 수가 있습니까? 766 돌격부대 최소 무장으로 헤엄쳐 도강한다. 네, 들었습니다. Kembali ke tentara pelajar Korea Selatan. Di sini terjadi sedikit perselisihan antara Beom dengan salah satu tentara pelajar yang keras kepala yang bernama Gapjo. 우리가 빨갱이 새끼들 죽이러 왔지. 송장 파묻으러 왔나? Saat semua orang sedang menguburkan mayat-mayat tentara, Gapjo dengan dua kawannya duduk sans di gudang makanan. Saat di dalam gudang makanan, salah satu temannya Gapjo melihat granat. Kemudian si gendut ini mengambil granat tersebut lalu membuka kunci granat. 장난치지 말라. 움직이지 말래. 새끼. 못 걸게. 터진다 이 새끼야. 던지라 이 새끼야.
bego, mamam tuh. Saat malam tiba, terlihat tentara Korea Utara yang sedang berjalan di semak-semak, yang mana bisa dipastikan kalau mereka telah berhasil melewati sungai tersebut. Di sisi lain, terlihat Beom yang sedang menulis surat untuk ibunya. Di dalam surat tersebut, Beom menceritakan tentang kondisi dia selama menjadi tentara pelajar dan memiliki teman-teman baru. Bahkan Beom dipercaya untuk menjadi kapten tentara pelajar. Dan di malam itu juga ada beberapa orang tentara Korea Utara yang sedang berjalan melewati markas mereka. Setelah para tentara Korea Utara semakin dekat dengan mereka, salah satu tentara pelajar berdiri dan membuat batu bata terjatuh. Akhirnya terjadi tembak-tembakan lucu di sana. Salah satu tentara Korea Utara terlihat masih bernapas tapi sudah sangat sekarat. Namun saat Beom mendekatinya, ia berteriak ibu. 어머이. 어머이. 안 죽이고 뭐하나, 새끼야? Next, esoknya Beom memimpin pasukannya untuk melihat-lihat area sekitar markas mereka. Namun, saat sedang berjalan, Beom dengan Gabjo bertengkar dan kemudian tentara Korea Selatan menembak beberapa tentara Beom, bahkan sahabat Gabjo juga ikut ditembak. Melihat sahabatnya tertembak, Gabjo pun emosi dan mengejar musuhnya. Hingga tiba di tempat musuh, yang mana aksi tembak-tembakan terjadi antara kedua kubu, dan beberapa tim dari Beom banyak yang mati. Singkat cerita, tentara Korea Utara berhasil dipukul mundur. Namun, salah satu tentara Korea Utara terlambat kabur. Saat ingin menembak, Beom terdiam, kemudian Gabjo datang. 조사 있는 건 병사다. 갑조 쏘지 마. Ini nih kebanyakan main PUBG jadinya barbar nih bocah. 쏘지 마. Setelah membunuh bocah tersebut, mereka berdua saling todong-menodong senjata. Saat di markas, Gabjo terlihat sangat bersedih kehilangan sahabatnya. Lalu, Beom serta teman-temannya menghubungi kapten dan bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Namun, kapten tidak bisa berbuat banyak karena dia sedang berada di medan perang. Di sisi lain, ternyata salah satu tentara pelajar Korea Selatan ditangkap dan disiksa. Kemudian, tak lama kemudian datang seorang kapten dari Korea Utara dan membawanya ke ruangan lain. Dan ternyata sang kapten dari Korea Utara membawa kembali tentara pelajar Korea Selatan ke markasnya. Dan tidak ada takut-takutnya nih orang, sumpah. Masuk markas musuh, cuk. Setelah itu, Beom keluar dan berbicara dengan kapten Korea Utara, yang mana kapten akan menyerang markas mereka 2 jam lagi. Dan jika mereka tidak menurunkan bendera kebangsaan mereka dan menggantikan dengan bendera putih yang artinya mereka menyerah tanpa perlawanan, maka kapten langsung melakukan penyerangan. Tanpa banyak ngoceh, Beom langsung mengatakan tepat jam 12, kita lihat saja nanti. Setelah itu, kapten pun pergi. 12시에 이어서 다시 만납시다. Scene berpindah di Kapten Korea Selatan. Di sini, komandan memberikan kapten kesempatan untuk pergi ke markas tentara pelajar. Kemudian, komandan membawa kapten bertemu dengan pihak Amerika. Lalu, pihak Amerika menunjukkan senjata super bazooka yang mana senjata ini dapat melumpuhkan tank Korea Utara. This is the new line of super bazookas. It'll make it that much easier in stopping those North Korean tanks. 이 신형 슈퍼 바주카포는 인민군의 Di sisi lain, Gabjo sedang menghukum salah satu tentara pelajar. Gabjo beranggapan kalau dia telah berkhianat karena telah memberitahu informasi markas mereka. Lalu, Beom keluar dan menghentikan kelakuan Gabjo dan kemudian terjadi bentrok antara mereka berdua, yang mana aksi pukul-pukulan pun terjadi. Pertengkaran mereka berdua berhenti ketika salah satu tentara pelajar membunuh temannya yang telah sekarat. Akibat dari tembakan Korea Utara saat terjadinya aksi tembak-tembakan di hutan.
Setelah menembak temannya, pria tersebut berjalan menuju pos jaga dan bersiap-siap untuk war. Yang mana tingkah dari dia membuat semua teman-temannya bersemangat dan langsung menyiapkan diri untuk melawan musuh. 안 갈기가 여기서 맨손으로 싸우다가 장렬히 뛰지든지 말든지. Singkat cerita, Biom serta pasukannya menyiapkan semua peralatan perang, yang mana mereka membuat bom api, memperkuat area pertahanan, dan memasang beberapa ranjau. Setelah semua persiapan telah selesai, mereka berkumpul di ruangan. Ada yang sedih karena takut dan ada yang pura-pura senang, bahkan ada yang menangis. Sumpah guys, di sini tuh sedih banget asli. Kemudian Beom menghampiri mereka dan mengatakan kalau kapten mereka dalam perjalanan dan mereka diminta untuk bertahan selama 1 jam. Setelah semua yang dilewati oleh Beom, Beom terlihat sangat percaya diri dan ia berhasil membuat pasukannya bersemangat untuk membela negara mereka. Dan di sisi lain, Gabjo serta temannya melakukan rencana, yang mana mereka membantu pasukan tentara Korea Utara dengan tujuan mereka akan mencuri senjata dari kubu musuh mereka. Kembali ke Beom. Saat Beom melihat musuh sudah dekat, Beom menyuruh untuk membombardir mereka dengan mortir. Tapi karena tak punya pengalaman menggunakan senjata mortir, alhasil senjata itu tidak bekerja dengan baik. Untung gak ada yang terluka, bray. Ledakan yang terjadi karena kegagalan sempat membuat pergerakan Korea Utara berhenti. Lalu, tepat pada jam 12, Korea Utara dibuat kaget dengan tembakan kedua dan seterusnya. Kemudian, Kapten Korea Utara menyuruh semua pasukannya untuk menyerang markas Beom. Singkat cerita, Beom serta pasukannya berhasil melumpuhkan banyak tentara Korea dengan bom yang sudah mereka pasang. Lalu mereka menembak tentara Korea Utara yang masih selamat dengan strategi yang disusun oleh Beom, yang mana saat skuad depan mengisi pelurunya, skuad kedua yang akan menembak. Karena kalah jumlah, satu persatu pasukan Beom berhasil dilumpuhkan. Dan ditambah lagi, dari kubu Korea Utara mempunyai tank yang akan mempersulit Beom serta pasukannya. Dan tak lama kemudian, tank dapat dilumpuhkan ketika bom ubi berhasil masuk ke pintu masuk tank. Setelah itu, salah satu tentara pelajar Korea Selatan bom bunuh diri untuk menghancurkan mobil bersenjata mesin. Setelah Beom serta pasukannya mendapat celah, mereka pun mundur dan masuk ke dalam gedung. Dan tiba-tiba datang truk dari belakang yang menembaki tentara Korea Utara. Dan ternyata truk tersebut adalah Gabjo serta kawannya, yang mana bisa dipastikan rencana mereka berdua berhasil. Aksi Gabjo yang barbar membuat Beom menjadi bersemangat. Setelah itu, tank datang dan menembak gedung mereka. Salah satu tentara pelajar mencoba menghentikan tank, tapi sayangnya ia ditembak dan dilindas oleh tank. Lalu roda tank rusak akibat melindas roket yang dibawa oleh tentara pelajar. Di sisi lain, terlihat wajah cemas dari kapten yang sedang dalam perjalanan. Kembali ke lokasi peperangan. Saat sedang berjalan sambil menembak musuh-musuh, tiba-tiba salah satu pasukan memasang badannya untuk melindungi Gabjo dari tembakan musuh. Setelah itu, ia berkata, kemudian semua tentara pelajar ingin naik ke atap gedung. Dan ternyata mereka ditembak oleh musuh. Kemudian di atas atap gedung, Gabjo dan Beom menghabisi musuh. Sampai di mana tank menembak mereka berdua. Setelah itu terjadi ledakan besar di gedung mereka.
Kemudian kapten langsung menghentikan mobilnya dan menembak tank musuh dari jauh. Di sisi lain, Gabjo dengan Beom berhasil meratakan semua musuh yang masuk ke pintu keluar menuju atap. Dan tak lama kemudian, kapten serta pasukannya datang dan menghabisi semua pasukan Korea Utara yang berada di luar. Singkat cerita, karena terlalu banyak musuh yang berdatangan, akhirnya Beom dan Gabjo terkena tembakan. Tapi mereka masih bisa bertahan dan berhasil menghabisi sebuah musuh. Setelah itu, Gabjo mati akibat ditembak oleh kapten Korea Utara. 어이, 동무들. Kemudian saat ingin membunuh Beom, ternyata Beom juga berhasil menembak kapten Korea Utara. Dan saat kapten Korea Utara ingin menembak Beom, kapten Korea Selatan datang dan menembaknya dari belakang. Akhirnya Beom meninggal karena kehabisan darah. Setelah itu kita akan dibawa flashback, di mana semua tentara pelajar yang sedang berfoto, yang mana jumlah mereka semua 71 orang dan mereka berhasil meratakan ratusan tentara Korea Utara. Tamat. Oke guys, sekian dari hasil rekap film 171 Into Fire. Dari segi alur cerita sangat baik, apalagi ditambah dengan adegan tembak-tembakan epik yang membuat saya sendiri menjadi sangat menegangkan. Bahkan sedih juga ketika salah satu dari rekan-rekan mereka dibantai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jika kita melakukan sesuatu dengan saling bahu-membahu, maka rintangan tersebut bisa kita lewati walaupun berat dan bahkan harus mengorbankan orang yang kita sayangi. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata yang salah atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys.